Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan walau di dalam keadaan pandemi ini. Dan ternyata pandemi masih berlanjut hingga saat ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat sekolah lagi seperti sedia kala. Hari ini adalah pertemuan ke-9 kita di semester genap. Tolong manfaatkan dan gunakan waktu belajar ini dengan sebaik-baiknya. Karena belajar jarak jauh dibandingkan dengan tatap muka secara langsung masih kurang efektif dan banyak memakan biaya. Maka dari itu, gunakanlah sebaik-baiknya. Terus manfaatkan kuota kalian dengan bijak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa dahulu agar pelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما Birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang bernyanyi lebih dari satu suara. Sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena nanti catatan kalian akan dimasukkan ke buku nilai. Untuk materi bernyanyi lebih dari satu suara, kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai adalah sebagai berikut ini. Bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan semua orang. Teknik dalam bernyanyi sangat penting karena menentukan kualitas suara dan penampilan. Penampilan dalam menyanyi dapat dilakukan secara individu ataupun vokal group. Namamu akan selalu hidup. Bernyanyi banyak suara. Bernyanyi banyak suara maksudnya adalah bernyanyi dengan menggunakan beragam jenis suara seperti sopran, alto, tenor, dan bass dalam satu kesatuan. Teknik menyanyi banyak suara biasanya dilakukan oleh kelompok paduan suara dan juga vokal group. Dalam teknik bernyanyi banyak suara, kita juga mengenal istilah akapela, nasyid, dan lagu kanon. Lalu, apakah kamu tahu apa artinya musik akapela, nasyid, vokal group, koor, dan lagu kanon? Yang pertama, akapela. Akapela merupakan suatu teknik bernyanyi yang biasanya dilakukan secara berkelompok tanpa diiringi alat musik. Seni musik ini merupakan musik dari suara mulut yang meniru suara alat-alat musik lainnya seperti gitar, drum, perkusi, dan lain sebagainya. Yang kedua, nasyid. Berasal dari bahasa Arab ansyada yunshidu yang artinya bersenandung. Jika dipersempit, artinya menjadi senandung yang bernafaskan Islam. Nasyid biasanya dinyanyikan secara akapela. Yang ketiga, paduan suara atau koor adalah bernyanyi secara serentak, terpadu dengan keselarasan volume yang baik dan terkontrol mengikuti keselarasan harmoni. Paduan suara kecil, anggotanya 12 sampai dengan 28 orang.
dan paduan suara lebih dari 28 orang. Yang keempat, kanon. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh dua atau lebih kelompok penyanyi, dinyanyikan dengan melodi saling kejar-mengejar atau bersahut-sahutan. Jantung hati saya, jantung hati tuan, ada di kampung Baguan. Berlatih lagu kanon. Lagu bentuk kanon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan. Oleh karena itu, pasti kamu pernah mengenalnya. Lagu kanon biasanya dinyanyikan susul-menyusul. Kelompok pertama memulai dengan baris pertama, sedangkan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama selesai menyanyikan baris pertama, sehingga susul-menyusul sampai selesai. Beberapa lagu yang biasanya dibawakan dengan teknik kanon antara lain lagu Anak Kambing Saya, Burung Kakak Tua, dan Bapak Yakob. Latihan vokal. Agar mutu suara baik, sebaiknya kamu harus melakukan latihan olah vokal dan menerapkan pernafasan diafragma. Pernafasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Latihan vokal grup dan paduan suara. Menyanyi secara vokal grup merupakan cara bernyanyi dalam kelompok kecil. Latihan lagu dua suara. Latihan lagu dua suara dapat dilakukan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyanyikan melodi suara pertama dan kelompok kedua menyanyikan melodi suara kedua. Kelompok pertama adalah perempuan dan kelompok kedua adalah laki-laki ataupun sebaliknya. Contoh lagu yang dapat dibawakan dengan dua suara adalah lagu Bagimu Negeri dan lagu Mengheningkan Cipta. Latihan lagu tiga suara. Latihan lagu tiga suara dinyanyikan dalam tiga kelompok. Melodi suara pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan dengan suara tinggi, kelompok kedua oleh kelompok perempuan dengan suara rendah, kelompok ketiga oleh laki-laki. Bila siswa perempuan sedikit, melodi suara satu dinyanyikan oleh kelompok perempuan, suara kedua oleh laki-laki dengan suara tinggi, kelompok tiga oleh laki-laki dengan suara rendah. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang bernyanyi lebih satu suara yang harus kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masih belum paham, kalian bisa japri lewat WA. Terus jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan. Ingat pesan ibu, terapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.